Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Saiful Salam. Salam berlimpah. Sahabat, saya akan bahas kunci doa yang benar dan pasti terkabul. Tonton terus video ini sampai habis. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silakan Anda subscribe serta tekan tombol lonceng agar Anda bisa dapatkan materi-materi terbaru dari saya. Sahabat, banyak sekali tentunya orang berdoa di dunia ini, termasuk juga Anda, bukan? Nah, sayangnya tidak banyak orang yang doanya terkabul. Bahkan jarang sekali doa mereka terkabul. Memang dalam agama Islam ada yang namanya doa tertunda atau tertahan dan akan diberikan pada kehidupan yang lain, yaitu di akhirat. Hanya saja itu yang tidak saya bahas di sini. Tetapi yang saya bahas adalah kaitannya dengan banyak orang yang berdoanya salah, caranya salah, sehingga tanpa mereka sadari kesalahan-kesalahan itu mereka lakukan, sehingga doa mereka tidak banyak yang terkabul, bahkan sangat sedikit yang terkabul. Itulah kenapa di sini saya akan membahas kenapa banyak sekali orang-orang yang doanya tidak terkabul. Mungkin juga Anda termasuk di dalamnya. Nah, jadi begini sahabat. Ketika Anda berdoa, Anda memohon kepada Allah, Anda meminta kepada Allah, tentu saja Anda sangat berharap yang teramat, ya kan? Nah, ketika Anda berharap di sini, kemudian Anda meminta Allah, memohon kepada Allah dengan setulus hati. Nah, dalam doa Anda, Anda benar-benar bisa dengan sangat khusyuk, dengan sangat tulus meminta kepada Allah. Tetapi setelah Anda berdoa, setelah Anda meminta kepada Allah dalam kehidupan Anda, keseharian Anda, ada ketidakyakinan atau keraguan, bahkan Anda benar-benar bertanya-tanya, kira-kira doa saya terkabul ataukah tidak ya? Nah, disinilah kesalahannya, ya. Nah, apa sih sebenarnya? Kuncinya hanya satu sahabat. Mereka ataupun Anda tidak benar-benar berserah. Ya. Nah, ketika Anda berdoa, sejatinya Anda sedang berserah, sedang menyerahkan segala urusan Anda, permohonan Anda kepada Allah. Hanya saja penyerahan diri Anda, penyerahan apa yang Anda inginkan itu tidak secara total, tidak secara menyeluruh, sehingga doa Anda sangat jarang terkabul atau sulit terkabul. Contohnya begini, misal Anda seorang orang tua, ibu ataupun bapak, orang tua dari anak Anda ingin kuliah, kemudian ikut tes. Anda berharap agar anak Anda lulus tesnya dan masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan. Nah, dalam doa Anda sudah berserah, sudah berserah, Anda sudah berpasrah, tetapi dalam keseharian Anda setelah Anda berdoa, Anda ragu, atau mungkin anak Anda juga tidak yakin. Kira-kira apakah bisa lulus ataukah tidak ya? Bisa masuk ataukah tidak ya? Bisa diterima perguruan yang diinginkan ataukah tidak ya? Nah, disinilah ketika ada keraguan atau sedikit ketidakyakinan, berarti Anda belum benar-benar berserah atau berpasrah secara total. Ketika ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, nah ini yang namanya belum benar-benar berserah, belum benar-benar berpasrah secara total kepada Allah. Itulah kenapa banyak sekali orang yang berdoa ingin A, ingin B, ingin C, ingin D, dan keinginan-keinginan yang lain, tetapi dalam penantian doanya mereka ada keraguan, mereka ada ketidakyakinan, mereka ada ketakutan, mereka ada kecemasan, kekhawatiran, dan sesuatu pikiran yang menghamba di dalam dirinya,
sehingga pikiran-pikiran yang tidak tenang itu, pikiran-pikiran atau batin yang tidak tenang itu mengganggu keberserahan diri kepada Allah, sehingga berserahnya tidak bisa total. Dan ketika berserahnya tidak bisa total, niscaya doa sulit terijabah atau terkabul. Nah, itulah yang banyak sekali orang melakukan kesalahan ketika berdoa atau dalam proses penantian doanya. Mereka belum benar-benar berserah secara totalitas kepada Allah. Nah, saat ada keraguan, kecemasan, ketidakyakinan, kemudian hal-hal yang mengganggu pikiran, mengganggu perasaan, mengganggu batin, itu pertanda bahwa Anda belum benar-benar berserah. Yang namanya berserah itu adalah nanti hasilnya seperti apa, itu serahkan kepada Allah. Mau sesuai dengan keinginan kita, mau sesuai dengan harapan kita, ataukah tidak. Nah, itu semuanya diserahkan kepada Allah. Sayangnya, banyak sekali orang yang mengganggu atau meng-cancel doanya dengan cara apa? Dengan cara munculnya keraguan, ketidakyakinan, kecemasan, dan hal-hal yang membuat pikirannya sangat tidak tenang. Nah, oleh karenanya, marilah sahabat, ketika kita berdoa, benar-benar berserah secara total kepada Allah. Benar-benar menyerahkan apa harapan kita kepada Allah, nanti mau jadi seperti apa, biar Allah yang berkehendak. Ketika kita benar-benar berpasrah, berserah secara total, maka kekuatan Allah lah yang bekerja. Tetapi banyak sekali orang-orang mencampuri kekuatan Allah dengan merusak doanya secara tidak disadari, yaitu timbulnya keraguan, ketidakyakinan, dan hal-hal yang seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, maka mulai sekarang dan seterusnya, saat kita berdoa, saat Anda berdoa, benar-benar setulus hati, serahkan semuanya kepada Allah. Serahkan masalah Anda, serahkan keinginan Anda, serahkan harapan Anda hanya kepada satu pusat, yaitu Allah. Biarlah Dia yang berkehendak, biarlah Dia yang putuskan, biarlah Dia yang mengkunfayakunkan apa yang menjadi niatan Anda, apa yang menjadi harapan Anda. Nah, baik, itulah sahabat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya bagikan kepada Anda bermanfaat dalam hidup Anda. Dan tentunya silakan Anda praktek, mulai merenung, mulai berserah kepada Allah secara totalitas. Saya Saiful Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam berlimpah.